Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi di channel saya, Nanang Esa. Di video kali ini, saya ingin memberikan informasi kepada kalian bagaimana cara untuk mendaftar di jalur seleksi ujian mandiri Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, bagi kalian yang akan mendaftar di jalur ini, pendaftarannya ya ini sudah dibuka ya pada tanggal 3 Mei sampai 4 Juli tahun 2022 ya, selama kurang lebih 2 bulanan ya, 2 bulanan. Ini waktunya cukup panjang ya teman-teman ya. Namun demikian saya sarankan kalau misalnya kalian mendaftar janganlah kemudian mengulur-ulur waktu ya, misalnya di akhir-akhir atau di pertengahan. Sebaiknya lebih cepat lebih bagus, karena kalau kalian sudah mendaftar dan mendapatkan kartu ujian, nanti kalian lanjut fokus saja belajar ya. Silakan kalian nanti untuk bersaing. Baik, untuk bagaimana mengetahui cara mendaftarnya, simak video selanjutnya. Baik teman-teman, untuk mengetahui bagaimana cara mendaftar di seleksi mandiri UIN Jakarta, kalian terlebih dahulu harus membuka website atau alamat website tersebut ya, dengan menggunakan salah satu browser. Kalian boleh memilih bebas apakah menggunakan Firefox atau menggunakan Google Chrome. Nah, saya sendiri di video ini menggunakan Google Chrome ya. Kemudian saya klik alamat website UIN Jakartanya ya. Dan di sini kebetulan saya sudah membukanya ya, kalian jadi tinggal klik saja. Tapi kalau misalnya kalian belum memiliki alamatnya, kalian nanti tuliskan di sini ya, www.uinjkt.ac.id ya. Silakan kita coba langsung buka websitenya. Nah, kalau sudah terbuka tampilannya seperti ini ya teman-teman, ini website UIN Jakarta. Nah, kalian lihat di atas ya, di atas sini ada, di atas sebelah kiri ya, kalian harus mengklik admisi ya. Mengklik admisi, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sebelah kanan ada daftar. Nah, kalian klik saja daftar ini ya. Lalu muncullah beberapa alamat website ya mengenai jalur-jalur masuk UIN Jakarta. Nah, tentu pada kesempatan ini kalian harus tentunya harus memilih SPMB mandiri atau seleksi ujian mandiri ya. Kalian tinggal klik yang berlogo UIN ini ya. Setelah berhasil, di sini ada beberapa informasi ya mengenai cara-cara mendaftar tadi ya. Kalian tentu harus mengawalinya dengan mengklik daftar sini ya, mengklik daftar. Nah, di sini kalian harus memilih terlebih dahulu jenjangnya. Apakah ya, kalau misalnya S1 tentu S1 ya, kalau yang S2, S2, S3, S3 dan kemudian pendidikan profesi. Kita akan klik program S1. Nah, sini muncullah beberapa kolom ya yang harus kalian isi, borang ini. Pertama, yang terkait dengan data calon mahasiswa. Yang pertama, kalian harus mengisi nomor induk kependudukannya ya, secara lengkap dan benar, jangan salah ya. Kemudian nama lengkap. Nah, ini juga saya ingatkan ya, mohon untuk hati-hati menuliskan namanya. Jadi jangan sampai ada salah ejaan atau kebalik-balik gitu kan. Nah, biasanya sering terjadi di sini ada kurang lengkap namanya gitu kan, atau salah nama dan sebagainya. Sebetulnya sih tidak akan berpengaruh ya pada kelulusan kalian. Tapi rasanya mungkin kalian sendiri akan merasa kurang afdol saja ya kalau namanya tidak lengkap atau salah ejaan ya, atau kurang ejaan. Nah, selanjutnya kalau misalnya kalian pernah mengikuti beberapa ujian masuk ya, di sini ada SNMPTN, SBMPTN, SPAN-PTKN atau UMPTKN. Nah, kalau kalian memang pernah mengikuti ujian ini dan kemudian memiliki nomor ujiannya, kalian tinggal masukkan saja nomor-nomor ujiannya ya, SNMPTN, SBMPTN, SPAN-PTKN dan UMPTKN. Tapi kalau misalnya kalian tidak, atau ya, tidak sama sekali tidak pernah mengikuti ujian sebelumnya, ya kalian abaikan saja. Nah, kemudian kalian harus juga memasukkan nomor kartu keluarga sejahtera kalau punya, ini pun kalau ada ya. Kemudian kartu Indonesia Pintar atau KIP kalau ada, kartu Jakarta Pintar atau KJP juga kalau ada. Kemudian nomor kartu program keluarga harapan ya. Ini juga kalau misalnya kalian punya ya. Tapi kalau sekali lagi, kalau misalkan kalian memang tidak punya, semua ini diabaikan saja. Berikutnya adalah kalian harus mengisi tempat lahirnya di mana. Tanggal lahirnya kalian nanti tinggal klik di sini ya, ada beberapa pilihan tanggal dan bulan serta tahun ya, kalian klik di sini. Berikutnya adalah jenis kelamin.
kemudian kewarganegaraan, asal negara, ya, provinsi, kemudian kabupaten atau kotanya, kecamatan, kelurahan, dan terus selanjutnya ya alamatnya sampai ke alamat rumah, ya, dan RT RW. Jadi ini mohon untuk diisi secara lengkap ya, karena ini menyangkut masalah data kalian ya ketika mendaftar. Kemudian kode pos, nomor telepon jangan lupa, atau nomor HP ya. Kemudian email, nah emailnya harus aktif ya. Teman-teman jangan sampai kalian punya email yang dimasukkan itu emailnya tidak aktif. Karena kenapa? Karena ada beberapa, nanti akan ada beberapa informasi yang akan disampaikan atau dikirim melalui email tersebut. Ya. Lalu kalau misalnya kalian ini mohon maaf ya, di sini ada kolom kebutuhan khusus. Maksudnya di sini ada pilihan apakah misalnya kalian sebagai penyandang disabilitas ataukah bukan. Kalau misalkan tidak ya tidak. Ya. Di sini nanti ada pilihan. Maksudnya ini kebutuhan khusus tersebut ya. Ini mohon maaf karena ini simulasi saja, jadi tidak bisa ditampilkan secara lengkap ya. Data berikutnya adalah data mengenai sekolah, asal negara sekolah. Kalau misalnya kalian memang berasal dari luar negeri ya, kemudian jenis sekolahnya apa, pakai SMA, MA, ya, kemudian apa pesantren ataukah SMK. Di sini kalian tinggal klik pilihannya. Kemudian jurusan sekolahnya apakah IPA, IPS, agama, atau bahasa ya. Berikutnya akreditasi sekolah. Nah, ini penting ya, kalian harus memasukkan apa akreditasi sekolah di kalian ya. Nama sekolahnya, nah ini kalau misalnya SMA Negeri 10 Depok misalnya gitu kan. Atau di sini pesantren Miftahul Huda, ya, ini nama sekolah, atau Madrasah Aliyah Miftahul Huda. Nah, itu kira-kira ya nama sekolahnya. Kalau swasta biasanya menggunakan nama-nama, ada nama tertentu ya. Kemudian provinsi sekolahnya, domisili di mana ya. Kemudian kabupaten kota sekolahnya di mana, kecamatan di mana, termasuk juga alamat sekolahnya di mana. Dan kode pos ya. Nah, setelah itu kalian harus memasukkan nomor induk siswa nasional. Ini wajib ya, harus kalian isi, dan karena memang salah satu syarat untuk bisa mengikuti ujian seleksi mandiri ini, kalian harus memiliki nomor induk siswa nasional. Nah, kalian kalau misalkan kalian hafal, kalian tidak memasukkan nomor tersebut. Tapi kalau misalnya kalian lupa, kalian bisa cek di sini ya. Pilihan berikutnya adalah mengenai tahun kelulusan. Ingat ya bahwa untuk bisa mengikuti seleksi mandiri ini, lulusan sekolahnya itu 3 tahun. Di sini ada pilihan ya, hanya 3 saja yang diberikan, yaitu tahun kelulusan tahun 2022, tahun sekarang ya, kemudian tahun 2021 dan sampai tahun 2020. Jadi di sini kalau misalnya kalian mendaftar sementara kalian ijazahnya lulus tahun 2019, ini tidak ada pilihan, sehingga kalian tentu saja tidak mendaftar, karena itu yang dipersyaratkan oleh panitia seleksi di ujian mandiri ini. Nah, prestasi, kalau misalnya kalian punya prestasi di bidang non akademik, kalian tinggal isikan saja ya. Sini ada prestasi 1, prestasi 2, prestasi 3 ya. Silakan diisikan. Misalnya kalian juara karate ya tingkat nasional, diselenggarakan di mana, tahun kapan, diusahakan kalau bisa lengkap ya. Nah, sebagai bukti bahwa kalian memang memiliki prestasi akademik, non akademik maksud saya, kalian harus menyertakan bukti tersebut ya, misalnya dalam bentuk sertifikat atau dalam bentuk, ya umumnya sih dalam bentuk sertifikat atau piagam ya. Di sini kalian harus masukkan. Kalau misalkan kalian prestasinya lebih dari ya maksimal 3 ya, sesuai dengan isi kolom ini. Kalau misalkan 1 pun ya tidak masalah ya, kalian tinggal masukkan saja data tersebut di kolom tersebut. Nah, berikutnya adalah data mengenai orang tua kalian ya, orang tua atau walinya. Kalau kalian tidak punya orang tua, pasti kalian punya wali ya, siapa yang menanggung kalian untuk kuliah nanti. Nah, di sini ada nama ayah, nama ibu ya. Kalau misalkan nama ayahnya sudah tidak ada atau almarhum ya, tulis saja di sini misalnya kasih keterangan dalam kurung almarhum gitu kan. Begitu pula nama ibu, tapi kalau masih ada ya tulis dengan jelas gitu kan. Kemudian telepon HP orang tua wali ini juga harus dicantumkan ya, atau dituliskan di kolom tersebut. Nah, selanjutnya adalah mengenai pilihan program studi. Nah, kalian di jalur seleksi mandiri ini ya, kalian hanya diperbolehkan untuk mengisi 2 prodi ya, 2 prodi saja sesuai dengan minat dan kemampuan. Di sini paketnya
pertama kalau memilih paket dulu, paketnya apakah paket IPA atau paket IPS. Ini sesuai dengan ketentuan di UIN Jakarta ini pilihannya hanya seperti itu ya. Hanya paket IPA dan paket IPS. Ya. Paket IPA itu tentu saja paket yang hanya boleh dipilih kalau misalnya kalian berasal dari jurusan IPA sekolahnya. Ya. Tidak boleh dari IPS atau dari agama. Kalau dari IPA, nah kalian tentu lebih leluasa ya, kalian boleh memilih nanti paket IPS. Ini sesuai dengan minat kalian ya, silakan pilih paketnya. Nah, ini pilihan pertamanya ya akan muncul di sini, prodinya apa ya. Prodi 1 kalian pilih prodinya apa yang kalian minati, kemudian prodi keduanya apa ya. Boleh di satu fakultas atau boleh juga lintas fakultas, silakan dipilih. Pada langkah berikutnya adalah kalian harus menyiapkan foto digital ya, bentuk digital ukurannya 4. Nah, di sini ada syaratnya ya. 4x6 ukurannya ya. Sini kalian harus mengetahui ya syarat-syarat mengenai foto ini, jangan sampai ya salah. Ya, ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh panitia seleksi mandiri. Syarat fotonya adalah berwarna terbaru ya, dengan background warna merah seperti gambar ini ya. Berpakaian resmi tapi bukan seragam sekolah, jadi ya boleh bebas sopan ya, tapi tidak menggunakan seragam sekolah atau terlihat atribut sekolahnya. Kemudian dengan wajah menghadap ke depan ya, atau ke muka, ukurannya nah ini 4x6 cm. Nah, harus perhatikan juga ya kalian ya, resolusinya itu harus 400x600 kurang lebih ya. Sementara ukuran filenya itu maksimum hanya 200 KB saja. Jangan lebih dari 200 KB. Kenapa? Karena kalau misalnya lebih dari 200 KB tentu sistem tidak akan menerima, akan menolak. Sehingga kalian harus mengurangi ukuran filenya ini ya, file fotonya. Dan fotonya dalam bentuk format JPEG ya, bukan dalam bentuk PDF. Jadi ini harus diingat ya mengenai syarat-syarat bagaimana kalian mengunggah foto ya, karena foto ini penting sebab nanti akan muncul di kartu ujian kalian pada saat mencetak kartu. Nah, kalau semua itu sudah kalian tempuh, sudah lakukan ya, semua kolom sudah diisi ya, borang ini sudah diisi ya, langkah berikutnya kalian untuk memfinalisasinya ya. Di sini kalian nanti diminta untuk mengklik warna kuning ini ya. Di sini ada semacam pernyataan. Saya menyatakan telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan pada laman ini, serta saya menyatakan setuju terhadap syarat dan ketentuan tersebut. Nah, di sini kalian harus klik, lalu nanti akan muncul kode bayar. Ya. Akan muncul kode bayar. Nah, kode bayar itulah yang nanti digunakan oleh kalian untuk mendaftar di bank mitra. Ya, di sini ada beberapa bank ya, yang kalian lakukan ya untuk mendaftarnya, tidak di bank yang lain ya. Di sini ada pilihan, ada Bank Mandiri, ada BTN, BRI, dan Bank Mega Syariah. Ya, mengenai tata cara pembayarannya nanti di sini ada aturan tersendiri apa ya, apakah menggunakan ATM, apakah menggunakan M-banking atau menggunakan internet banking ya, atau ke teller langsung. Di sini semua sudah ada diatur ya bagaimana cara membayarnya ke bank. Nah, setelah kalian sukses melakukan pembayaran di bank ya, dengan membayar sebesar 300.000 untuk pendaftaran tadi, maka nanti kalian akan mendapatkan ID ya, nomor ID dan PIN ya. Nomor ID dan PIN. Nah, nomor ini nanti ID dan PIN ini nanti akan digunakan kembali ya untuk login ya, untuk login ya. Nanti kalian harus kembali ke apa namanya? Ke pendaftaran ya. Mohon maaf. Nah, kalian ya, untuk cetak kartu nantinya ya. Untuk cetak kartu ya, di sini ada pilihan ya, ada paket IPS dan paket IPA, ini informasinya ya. Nah, kalian harus login di sini ya. Login di sini menggunakan ID dan PIN yang diperoleh dari bank tersebut ya. Nah, nantinya kalian diminta untuk mengisikan kembali data-datanya, dan perhatikan ya sebelum kalian sampai ke cetak kartu ya, sebelum cetak kartu kalian pastikan bahwa semua data itu lengkap, benar dan akurat ya. Jangan sampai kemudian
seperti yang saya katakan tadi, kalian salah memasukkan data. Sebab kalau nanti kalian sudah mencetak kartu ya, maka data itu tidak bisa diubah lagi atau tidak bisa direvisi. Jadi sangat disayangkan ya, ini banyak yang terjadi karena mungkin ceroboh atau terburu-buru ya, sehingga ada beberapa kesalahan, misalnya kesalahan nama, salah atau mungkin menyesal pilih program studinya gitu kan, ada berubah pikiran yang harusnya prodi ini ya tahu ada berubah, setelah itu ada berubah pikiran ya, prodi yang minatnya ke prodi yang lain gitu kan. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Nah, calon mahasiswa ini sudah melakukan pembayaran ya menggunakan proses generate kode bayar, kemudian calon mahasiswa sudah mendapatkan ID dan PIN dari bank tadi ya. Calon mahasiswa sudah melakukan pembayaran di Bank Mitra UIN Jakarta menggunakan kode bayar ya. Ketika kalian tadi mengklik warna kuning tersebut ya, teman-teman. Nah, kalau sudah kartunya cetak, tentu saja itu artinya langkah terakhir ya buat kalian ya. Langkah terakhir buat kalian, dan kalian nanti akan mendapati kartu tersebut ya, kalian akan mendapatkan informasi ya mengenai jadwal ujian ya. Ya, di situ juga tercantum data kalian ya, nama, kemudian tanggal lahir, asal sekolah, kemudian juga ada nomor ujiannya ya, termasuk juga jadwal ujian dan materi yang diujikan apa saja di kartu tersebut ya. Kalian nanti kalian nanti akan dimasukkan ya ke dalam kelompok ujian mana. Nah, karena menggunakan ujian sistem seleksi elektronik atau SSE, kalian ya karena ujiannya menggunakan sistem seleksi elektronik, nantinya kalian apakah akan ujian di pagi hari, siang hari, atau sore hari. Karena dalam satu hari itu ada sebanyak 3 sesi ya, sesi pagi, sesi siang, dan sesi sore. Nah, nanti tinggal kalian lihat jadwalnya, termasuk juga kapan uji cobanya. Nah, jadi di kartu ujian tersebut kalian akan mendapatkan informasi lanjutan ya. Ketika kartu sudah tercetak, kalian akan terlihat wajah kalian ya, foto kalian, kemudian juga informasi lainnya adalah nomor ujian, nama, kemudian tempat lahir, asal sekolah, dan juga termasuk jadwal ujian serta materi ujiannya apa saja. Nah, di kartu tersebut kalian harus perhatikan ya, karena di sistem seleksi mandiri ini menggunakan aplikasi ya, SSE atau sistem seleksi elektronik. Nah, di sistem ini kalian akan diarahkan nanti di sesi berapa ujiannya ya. Karena di SSE ini UIN Jakarta membaginya ke dalam 3 sesi ya, 3 sesi ujian, yaitu pada sesi pagi, sesi siang, dan sesi sore. Nanti kalian akan masuk di sesi yang mana ya. Kalian harus perhatikan, jangan sampai kalian tidak memperhatikan jadwal tersebut sehingga kalian terlupakan ya. Ini sayang sekali kalau hal itu terjadi pada kalian. Nah, di situ juga termasuk materi ujiannya apa yang akan diujikan di sistem seleksi tersebut ya. Nah, oleh karena itu kalian harus betul-betul memahami ya mengenai materi ujian tersebut, dan tentunya kalian harus belajar kelas. Oke, saya kira informasi tadi mudah-mudahan memberikan gambaran ya bagaimana cara mendaftar. Langkah-langkahnya mulai dari awal kalian membuka website, kemudian kalian mengklik ya admisi, selanjutnya mengklik daftar, dan seterusnya sampai selesai, sampai mencetak kartu ujian. Oke, itulah tadi teman-teman ya tata cara ujian, mengikuti seleksi ujian mandiri ya, mendaftar, mengikuti ujian mandiri, mulai dari proses kalian memilih jenjang S1 sampai kemudian kalian mencetak kartu. Semoga saja kalian di ujian mandiri ini ya akan mendapatkan kesuksesan dan berhasil. Nah, kalau misalnya kalian pernah berjuang di jalur-jalur seleksi sebelumnya namun tidak berhasil, ya mudah-mudahan lah ini jalur terakhir buat kalian di seleksi mandiri ini. Ya, sekali lagi saya doakan semoga kalian sukses dan juga
tembus di jalur ujian mandiri ini. Baik, kalau misalnya kalian ingin mengetahui lebih jauh bagaimana nanti seleksinya yang menggunakan sistem seleksi elektronik tersebut, kalian nanti bisa tonton di video saya di deskripsi ya, di linknya. Kemudian juga berapa kuota yang disediakan ya di jalur seleksi mandiri ini, itu juga akan saya berikan link videonya di deskripsi. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komentarnya. Share ke teman-teman yang lain dan juga ke media sosial yang kalian miliki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.